Baik, setelah tadi kita mempelajari ya bagaimana caranya kita brainstorming lagi untuk came up with fundamentally different concepts, dan anggap sekarang kalian sudah memiliki 3 konsep terbaik atau maksimum 5 lah ya, 5 konsep terbaik. Sekarang bagaimana caranya kita menentukan secara numerik konsep mana sih yang benar-benar terbaik dan bisa kalian jalankan. Nah, satu teknik yang bisa kalian lakukan di sini adalah functional decomposition atau complex system ya. Ini agak ketutupan sama muka saya, tapi nanti kalian bisa lihat slide-nya di EduNext. Nah, jadi setelah kalian memiliki konsep, kita kesampingkan dulu konsepnya ya. Jadi konsepnya kita taruh tempat lain dulu. Sekarang kalian kembali ke tujuan dari desain kalian gitu ya. Jadi kembali ke problem definition sebenarnya. Sebenarnya permasalahan kalian tuh apa gitu ya. Lalu kita pengen menuju suatu goal gitu ya. Paling gampangnya tadi lah, saya pengen makan gitu ya. Nah, fungsi-fungsi apa aja sih yang kita pengen dari alat yang bisa membantu kita untuk makan? Nah, fungsi pertama berarti kan harus ada harus ada tadahan gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau sendok gitu kan ada cerukan gini ya. Jadi ada suatu part gitu ya yang bisa dia itu menampung nasi gitu misalnya, kalau misalnya kalian makan nasi gitu kan. Lalu ada satu part yang menurut saya enaknya sih dipegang sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak dipegang sendiri gitu ya, itu aja deh gitu. Lalu enaknya kayaknya fungsi lain yang aku pengen mudah disimpan gitu ya misalnya. Lalu fungsi lain dia itu misalnya tidak berbahaya misalnya. Jadi fungsi-fungsi apa sih yang kita pengen gitu. Jadi fungsinya dulu gitu dari sebuah ide penyelesaian masalah yang ingin kita laksanakan. Jadi ini terpisah dari konsep-konsep tadi. Pokoknya fungsi dulu. Setelah itu baru kita bikin crossing antara fungsi dengan alternatif konsep yang sudah kita buat gitu. Jadi nanti kita akan lihat ya bentuknya, tapi kira-kira sketsanya kalau saya nggak salah ya, mungkin kebalik nanti, cuman pada intinya adalah seperti ini. Ya, jadi ini fungsi 1 ya, fungsi 2, fungsi 3, dan seterusnya. Jadi mau berapapun fungsi itu nggak ada batasan ya, fungsi itu sebanyak-banyaknya. Lalu di sini ada konsep 1, konsep 2, konsep 3. Kira-kira seperti itu. Nanti di cross gitu, untuk fungsi ini mana yang paling bagus gitu. Oh, mohon maaf ya. Ini paling bagus, ini mana yang paling bagus, dan lain-lain. Kira-kira idenya seperti itu. Ini judulnya adalah classification strip. Oke? Jadi saya clear semua gambarnya ya. Oke, jadi idenya adalah kita crossing. Fungsinya ini dan kita punya konsep ini gitu. Nah, lalu kita bikin combine function concepts to form alternative design concepts gitu. Jadi mungkin kalau misalnya fungsi yang ini gitu ya, pakai di konsep yang ini deh, untuk fungsi yang ini pakai konsep yang itu gitu. Nanti saya akan tunjukkan secara visual ya. Dan kita pada akhirnya akan membuat sketsa dari setiap most promising combination gitu. Jadi kita coba-coba gitu ya, coba-coba kombinasi gitu. Ini pakai ini pakai ini pakai ini pakai ini gitu. Ya. Jadi ini adalah cara berpikir lagi-lagi sebagai engineer. Kita akan lihat ya. Jadi contohnya gitu ya, kita punya 3 konsep dan kita punya 4 fungsi. Lagi-lagi konsep dan fungsi ini independen ya. Konsep itu adalah ide penyelesaian masalah, fungsi itu pokoknya udah kayak pokoknya ini harus ini harus ini harus ini gitu. Jadi udah kayak klasifikasi yang udah kalian bikin di DDW itu loh ya. Jadi demanded sama wished for itu merupakan fungsi. Jadi si demanded, wished for segala macam itu kalian masukkan ke sini nanti ya. Jadi tugas yang sebelumnya kalian sudah kerjakan, pindahkan ke sini gitu. Nah, setiap fungsi nanti di-cross dengan konsep kalian. Konsep pertama misalnya ya, ini saya akan jelaskan maksud dari coret-coretan saya. Konsep pertama untuk fungsi A itu paling bagus misalnya. Tapi kalau misalnya untuk fungsi B lebih bagus pakai konsep 2. Lalu untuk fungsi C konsep 2, untuk fungsi D itu konsep 1 gitu ya. Jadi ini adalah alternatif pertama. Lalu
Habis itu alternatif kedua gitu ya. Kayak tapi kalau misalnya ini bisa juga deh kita pakai konsep yang kalau konsep 3 kita coba pakai fungsi A gitu. Tapi emang sih konsep 2 tuh udah paling bagus buat fungsi B gitu. Tapi kayak fungsi C itu bisa buat konsep 3, habis itu konsep 2 kita pakai buat fungsi D gitu. Ini adalah alternatif kedua kalian. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kira-kira nanti ujungnya kalian punya berapa alternatif. Selanjutnya kita coba minimize the information content ya. Jadi setiap informasi yang kalian berikan itu harus case, which is keep it simple, stupid gitu. Jadi nantinya pertama yang harus kalian pikirkan adalah minimize the number of parts gitu. Kalau kalian membuat sebuah barang, nah sesedikit mungkin part-part yang harus kalian ambil gitu ya, atau kalian provide gitu. Nah selanjutnya adalah minimize the number of different kinds of part. Tapi buying parts is preferable to manufacturing them yourself. Jadi kalau misalnya emang kamu bikin sebuah barang ya, hardware, kalau kamu bisa beli sesuatu yang udah kalian nggak perlu bikin, gampangnya kalau kalian butuh pelontar gitu ya, kayak dulu tuh saya tugas RBL-nya pelontar, kalian pakai aja sendok gitu kan, udah kayak bentuknya kayak pelontar gitu kan, jadi nggak perlu banget bikin gitu dari kayu gitu kalian asa-asa gitu. Kalau misalnya kalian butuh apa misalnya peralon gitu, kalian nggak butuh bikin kayak dari kertas terus kalian jadiin peralon gitu, mending beli peralon aja sekalian gitu ya. Jadi minimize number of parts, minimize the number of different kinds of parts gitu ya. Lalu buying parts is preferable to manufacturing them yourself. Sama aja kayak kalau misalnya kalian bikin software gitu ya, mungkin ada udah software-software yang kalian nggak perlu bikin dari nol gitu, nggak perlu bikin dari Python-nya banget gitu, misalnya nggak perlu coding banget gitu, tapi karena kalian udah ngerti coding, kalian bisa kayak ngambil beberapa kode yang udah orang pakai, kalian ambil sedikit gitu kan ya, lalu kalian modifikasi gitu, itu nggak apa-apa untuk menyelesaikan masalah kalian. Atau bahkan ada software-software yang sudah orang bikin untuk menyelesaikan masalah kalian, itu kalian bisa aplikasikan. Ya. Tapi yang kalian tidak boleh lupakan adalah we need to maintain the independence of the functional requirement ya. Jadi itulah kenapa gitu ya. Misalnya sendok. Kadang-kadang ininya stainless steel tapi gagangnya bisa kayu gitu kan. Kenapa? Karena toh fungsinya beda gitu kan ya. Dia bisa material yang berbeda, kenapa? Karena yang satu fungsinya untuk dipegang, yang satu fungsinya untuk ngambil nasinya gitu ya. Lalu ada juga bolongan di sini gitu ya. Bolongan di sini juga kan mau barangnya apa juga nggak peduli. Nah, tapi ini adalah sebuah konsep yang disebut sebagai konsep modular ya. Konsep modular itu adalah bagaimana caranya kita memisahkan setiap fungsi agar apa? Agar kalau salah satu fungsi fail, yang lain tuh masih bisa bekerja. Sebelum kita ke sana gitu ya. Contohnya, sendok. Lagi-lagi sendok aja yang paling gampang. Kalau misalnya gagang ini patah misalnya atau rusak, ini masih fungsi carokannya masih jalan gitu. Jadi ya udahlah kita nyendok tapi nggak pakai gagangnya gitu. Atau misalnya justru ininya patah, tinggal gagangnya aja gitu. Gagangnya masih bisa berfungsi sebagai alat untuk dipegang. Bolongannya juga masih bisa berfungsi sebagai kita tetap bisa naruh ini. Walaupun fungsi untuk nyendoknya udah nggak ada gitu. Itulah kenapa contohnya kita pengen bikin stair climber gitu ya, alat. Fungsinya itu adalah yang satu itu untuk mengangkat, yang satu untuk menggerakkan. Nah, di awal perkuliahan seharusnya saya sudah memberikan pertanyaan untuk kalian. Kira-kira konsep mana yang lebih baik? Konsep yang decoupled ya, yang terpisah, atau konsep yang coupled, yang digabung gitu ya. Jadi ini untuk lifting dan moving-nya itu alat yang sama, sementara yang ini lifting sama moving-nya alat yang berbeda. Tentunya setelah tadi saya menjelaskan dengan sendok, kalian harusnya sudah mengerti bahwa yang ini adalah konsep yang lebih baik. Kenapa? Karena saat lifting-nya rusak, kalian hanya butuh beli part untuk memperbaiki lifting-nya, fungsi lifting-nya, ya. Fungsi untuk moving-nya tetap jalan dengan baik. Sementara kalau coupled, misalnya lifting-nya rusak di sini, ya, misalnya rusak di sebelah sini aja nih. Nih,
di Excel ini rusak, langsung moving-nya udah nggak jalan sama sekali. Ya. Jadi intinya adalah ini yang disebut sebagai modular design, di mana individual modules can be designed and manufactured and tested in parallel gitu ya. Nah, tentunya ini akan membuat proses pembentukan produknya itu lebih cepat gitu. Jadi kalian bisa bagi tugas, kamu ngetes yang untuk liftingnya, kamu ngetes yang untuk movingnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi konsep modular design ini sangat-sangat menarik dan penting. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita mengevaluasi alternatif-alternatif yang tadi kita udah criss-cross gitu kan? Bagaimana cara kita menumerisasi itu? Nah, pertama adalah caranya bagaimana dia dimanufaktur, bagaimana dia dibuat, semudah apa dia dibuat gitu. Ada berapa part, geometrinya seberapa besar gitu kan, atau ada berapa ada skill orang tertentu yang harus dimiliki untuk membuat barang itu. Selanjutnya adalah bagaimana kekuatannya, robustness-nya gitu ya. Apakah dia itu robustness itu nggak cuma kekuatan sih, lebih kepada ketahanan lah robustness tuh ya. Jadi kalau misalnya ada error di manufacturing-nya, apakah dia tetap bisa jalan gitu ya. Manufakturnya ada dikit-dikit gitu beda, apakah dia tetap bisa berjalan. Kalau misalnya cuaca berubah, apakah dia juga tetap bisa berjalan gitu ya. Apa perlu dikasih pelumas atau gimana. Kalau misalnya dia wear, maksudnya makin lama makin rusak, kira-kira tahan lamanya berapa gitu ya. Lalu adjustability gitu ya, apakah bisa di-set gitu, apakah dia bisa katakan kalau misalnya sekarang kan banyak tuh teknologi keren yang adalah mangkok tapi yang bisa dilipat gitu ya. Apakah mangkoknya itu kalau mangkok bisa dilipat kan dia bisa ngikutin volume gitu ya. Kita pengen volume besar, volume agak kecil atau kecil banget atau nggak ada volume sama sekali untuk bisa ditaruh di tas gitu misalnya ya. Jadi adjustability gitu ya of the main performance variable gitu ya. Jadi variabel yang paling utama aja. Kalau tadi kan variabel utamanya volume berarti kan kalau si mangkok itu. Lalu ya ini semua sudah ternyata. Baru kita bikin yang namanya decision matrix dan ini akan menjadi tugas kalian juga ya. Jadi bagian dari tugas kalian ini agak lebih banyak ya, tapi nggak apa-apa karena waktu kalian juga lebih banyak kan dari hari Rabu sampai hari Senin nanti. Nah, jadi pertama identify di evaluation kriteria dulu gitu. Kalian mau evaluate berdasarkan apa? Apakah berdasarkan harga, apakah dia berdasarkan aksesibilitas, apakah dia berdasarkan sturdiness gitu ya, kekuatan gitu, apakah dia berdasarkan berat. Tapi kita sudah bisa lihat di sini bahwa ini tuh kata-kata yang digunakan itu bukan cost gitu ya, bukan cost, bukan accessibility, tapi udah low cost gitu ya. Accessible gitu ya. Jadi sudah decisive gitu. Kita pengen yang low cost dan kita pengen yang accessible. Jadi udah bukan kata sifat lagi, tapi udah benar-benar low cost gitu, accessible gitu. Bukan kata benda ya, bukan accessibility gitu kan kata benda, tapi sudah kata sifat gitu. Nah, di sini lalu kita bikin bobot gitu ya, pembobotan dari setiap evaluation criteria ya. Jadi ini kalian nggak usah pusing, tapi intinya adalah jumlah dari seluruh bobot gitu ya adalah 1 gitu ya. Jadi pembobotan itu yang paling penting apa sih gitu. Misalnya low cost paling penting berarti kalian kasih mungkin bobotnya 0,5, aksesibilitas mungkin 0,2 kayak gitu-gitu. Totalnya adalah 1 gitu ya. Misalnya. Atau ya, betul. Ya. Jadi bobot itu 0 sampai 1 gitu ya. Lalu kalian bikin decision matrix ya. Decision matrix nanti akan saya tunjukkan. Nah, assign values to each concept gitu ya. Jadi selain bobot gitu ya. Jadi bobot itu untuk membedakan mana yang paling penting, mana yang paling tidak penting ya. Jumlahnya adalah 1. Nah, sekarang di sini adalah total value gitu ya. Untuk setiap konsep kalian kasih nilai 0 sampai 10. Kalau 0 benar-benar useless gitu ya, benar-benar nggak bisa, 5 ya tengah-tengah, 10 adalah benar-benar bagus. Baru kalian calculate. Ini kalkulasinya sebenarnya simpel banget, cuma weight dikali value-nya berapa gitu. Udah gitu habis itu jumlahnya deh gitu, overall value, OV gitu ya. Dan interpret the results. Nah, jadi gampangnya kayak gini doang. Cuma misalnya, nih ya, jadi pertama weight. Ini adalah weight kalian. Jadi low cost itu yang paling penting tadi saya udah bilang itu misalnya ya bukan untuk semua contoh nih ini hanya contoh. Jadi
Saya pengen low cost, itu paling penting, jadi saya kasih bobotnya itu setengah di antara yang lain. Saya pengen barangnya lightweight, tapi itu lebih penting daripada atraktif gitu. Oke, jadi di sini semuanya sudah kata sifat ya, jadi bukan kata benda lagi-lagi ya, low cost, lightweight, atraktif gitu. Jadi nanti kalau kalian pakai terserah lah bahasa Inggris, bahasa Indonesia untuk di tahap sekarang, tapi kalau misalnya bahasa Indonesia misalnya murah gitu kan ya, lalu ringan, menarik gitu kan, jadi sudah kata-kata sifat semua. Kasih pembobotannya dan lagi-lagi totalnya semua adalah 1, oke? Nah, lalu kita kasih nilai dari setiap konsep. Ya, untuk konsep 1, nah ini nggak perlu dibagi-bagi, ini benar-benar skala 1 sampai 10 aja gitu ya. Misalnya, wah konsep 1 mahal, saya kasih 1. Konsep 2 paling murah, saya kasih 10. Konsep 3 lumayan lah, tapi ya lebih dari lumayan gitu, saya kasih 6 gitu. Nanti lightweight gitu, misalnya konsep 1 tapi enteng banget gitu, saya kasih 10 gitu misalnya. Konsep 2 berat gitu, kasih 2 gitu. Dan seterusnya. Oke? Nanti ini adalah sorry tadi saya belum jelasin ya, saya kasih warna apa ya, pink ya. Pink terlalu mirip. Hijau. Nah, hijau sama merah kadang-kadang ada nggak bisa bedain, biru aja. Ini adalah 1 dikali 5. Ya. Ini adalah 10 dikali 0,5. Sorry, 0,5 bukan 5. Ini adalah 6 dikali 0,5. Oke? Ya. Saya ulang lagi. Ini adalah bobot, semuanya totalnya adalah 1. Lalu ini adalah nilai dengan skala 1 sampai 10, tapi bukan dalam arti jumlahnya harus 10, oke? Jadi kita bisa lihat ini 1, ini 10, ini 6, ya, totalnya nggak 10, tapi skalanya 1 sampai 10. Selanjutnya di sebelah kanannya di sini adalah perkalian dari value dikali weight, ya. Value dikali weight, value dikali weight. Jadilah setengah, 5, 3. Nanti semua ini baru ditotal dan jadilah si masing-masing OV, ya, overall value. Dan dari overall value inilah kalian bisa evaluate, oh ini ternyata konsep terbaik. Oke? Ya, kalau nggak ngerti juga ulang lagi videonya. Jadi ini, ternyata ternyata ada penjelasan lagi. Oke, intinya ini adalah ya totalnya ya, dan ini adalah si ini gitu ya. Jadi nggak sulit sama sekali bacanya, lebih susah kalkulus. Oke, ini adalah assignment harusnya M05, M06, mohon maaf ya. Belum saya ganti. Tadi saya ganti malah gantinya 05. Ya, ini adalah assignment modul 6 ya. Jadi bikin 3 alternatif konsep based on your problem definition. Oke. Jadi kalian jelasin dulu alternatif konsep kamu apa sebelum kalian bikin tabel ya. Lalu firm up your concepts on a classification scheme gitu ya. Jadi kalian balik lagi ke slide nomor 12 dan pilih beberapa alternatif path. Nah, di sini kalian fokus dulu ke fungsinya. Oke. Jadi ini adalah bikin fungsi-fungsinya juga. Oke. Jadi ini kalian gampangnya sih kayaknya kalian bikin 3 konsep, lalu kalian bikin berapa banyak fungsi yang kalian pengen, baru kalian bikin matriks ya. Baru kalian bikin matriks yang ini dulu ya. Kalian fokus ke sini nih ya. Kalian fokus ke kira-kira konsep ini, pokoknya coret-coretannya dulu. Oke? Lalu setelah itu barulah kalian membuat decision matrix ya. Itu slide yang tadi. Ini ya. Lalu sekarang kalau di sini tadi kita fokus ke fungsi gitu ya, sekarang fokus ke performance, oke? Dan akhirnya endingnya kalian pilih apa berdasarkan apa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi konsep berpikirnya sudah jelas. Untuk tugas ini kalian punya waktu lebih lama, di-upload hari Senin ya, tanggal 21 Februari. 21 kan ya, benar ya, hari Senin tuh harusnya benar. Jam 8 pagi ya, kita kelas itu jam berapa? Jam 3. Jadi jam 8 pagi sudah di-upload. Baik, saya rasa itu saja ya perkuliahan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa langsung diskusi dan sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.